Oke, shalom teman-teman ya. Jadi ini saya mau sedikit melanjutkan yang kemarin, bahwa di video kemarin itu kan saya ada menceritakan kepada kalian bahwa saya ikut retret 3 hari di dalam suatu gereja. Lalu selama retret 3 hari itu saya menemukan ajaran sesat di dalamnya ya, yang mana itu diajarkan oleh pengajar-pengajar di dalam denom gereja itu. Nah, jadi ini di sini saya sedikit mau menambahkan ya, bahwa saya itu bukan cuma mental ngomongin di belakang. Saya cari nomor si pengajar itu, lalu saya ribut sama dia di Japri. Jadi kalau kalian hanya misalnya kalian mengatakan, kalau ada orang mengatakan saya ini cuma berani ngomong di belakang, tidak juga. Saya berani ribut sama orangnya. Bahkan kesesatan dia itu saya laporin ke salah satu petinggi gereja itu. Saya laporin. Dan respon dari si petinggi gereja itu ya, dia tidak menyalahkan siapapun ya, baik saya maupun si pengajar sesat itu. Dia tidak menyalahkan siapapun. Jadi dia tuh memilih bersikap netral. Tapi saya tahu di dalam hatinya dia, si petinggi ini pasti ngebela si pengajar sesat itu. Saya tahu itu. Gak mungkin dia memihak pada saya, karena saya kan bukan jemaat mereka. Sedangkan si pengajar sesat itu jemaat di mereka yang baru diangkat jadi gembala. Jadi gini, saya udah ributin orangnya langsung, dan sesuai dugaan saya, dia nggak akan terima kalau saya bilang sesat. Lalu menanggapi omongan saya, menanggapi kalimat saya yang mana saya mengatakan bahwa dia itu, jadi saya bilang gini ke dia, kamu itu mungkin bisa menipu orang-orang awam itu dengan ajaran sesatmu, tapi kamu gak bisa nipu saya dengan ajaran sesatmu itu. Saya bilang gitu ke dia. Tapi lah, ya iya, sesuai dugaan saya, dia tuh tidak terima. Lalu dia kasih beberapa ayat ke saya untuk mendukung pandangan dia. Lalu saya balas begini ke dia, kamu itu main kurang jauh. Nih, saya kasih ayat ya, yang saya bantu kamu untuk memberikan ayat yang lebih kuat untuk mendukung pandangan sesatmu itu. Saya bilang gitu ke dia. Lalu saya kasih ayat berapa itu kemarin ya. Nanti saya harus cek lagi. Cuma intinya gini, saya lihat dia itu memang orangnya main kurang jauh. Jadi saya tuh gak habis pikir kenapa orang seperti dia dipercayakan menjadi pengajar, diberikan panggung buat ngajar. Saya nggak ngerti sama kebijakan sinode gereja itu. Jadi gini, saya mau ulangi sedikit ya. Saya mau kutip sedikit apa yang saya, ringkasan dari yang saya ceritakan di video kemarin itu ya. Bahwa jadi gini, komsel di hari pertama dan komsel di hari kedua itu ada itu saya melihat prinsip alurnya itu sama persis. Jadi dari awal, pertengahan hingga akhir itu tidak kelihatan sesat, kelihatan lurus, kelihatan Injil yang lurus. Tapi teman-teman, baru di bagian pada titik akhirnya itu, di situ mereka dua pengajar ini menyuarakan ajaran sesat. Yang mana di sesi 1 itu dia mengajar si pengajarnya itu, yang masih bocah itu, dia ngajarin bahwa keselamatan itu harus ada unsur kerjasama dari perbuatan manusia. Itu ajaran dia. Itu ajaran sesatnya dia yang dia sisipkan di bagian akhir. Nah, hal yang sama juga terjadi di komsel session kedua, komsel hari kedua. Yang mana ini mungkin saya harus katakan ini ajarannya lebih gelo lagi nih. Karena si pengajarnya itu, pemimpin komselnya itu mengajarkan bahwa ya seperti yang saya bilang kemarin itu, bahwa Yesus menjadi berdosa ketika disalib dan mati sebagai orang berdosa. Itu kan Injil yang sangat kotor, teman-teman. Itu Injil sesat. Itu Injil palsu. Saya tidak kenal Yesus yang dia beritakan itu. Saya tidak kenal.
Yesus yang dia beritakan itu pasti adalah Yesus yang lain. Bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Itu Yesus yang lain, itu Injil yang lain. Tapi alurnya dia ini persis sama seperti yang pemimpin Komsel pertama. Jadi dari awal, pertengahan, sampai akhir, itu tidak kelihatan sesat. Tidak. Kelihatan seperti Injil yang lurus. Tapi begitu pada titik akhirnya, baru di situ dia menyisipkan ajaran sesatnya itu. Bahwa Yesus menjadi manusia berdosa ketika disalib. Dan mati sebagai manusia berdosa. Saya terus terang baru kali ini saya dengar ada penafsiran seperti itu ya. Dari mana dia dapatkan penafsiran seperti itu? Entah dari mana, tapi ternyata pihak gereja mereka menyetujui itu. Ya gimana? Saya juga heran dengan pihak gereja itu. Jadi gini, jadi gini, saya katakan sekali lagi, saya tidak kenal dengan Yesus yang dia beritakan itu. Saya betul-betul tidak kenal. Dan saya harus katakan sekali lagi bahwa Yesus yang dia beritakan itu bukan Yesus yang saya sembah. Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang menanggung dosa, bukan Yesus yang berdosa. Ini sesat sekali loh teman-teman ajarannya. Dia katakan Yesus menjadi berdosa dengan embel-embel bahwa kan lagi menebus dosa, kan lagi disalib. Itu embel-embelnya. Saudara, iblis itu memang pintar menyisipkan ajaran sesatnya di dalam ajaran yang kelihatannya lurus. Iblis itu memang pintar menyisipkan ajaran sesatnya di dalam kata-kata Injil. Ya, itu kita bisa lihat dalam kasus, ya banyak lah. Pokoknya ya saya kutip 2 aja ya. Kasus Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu kan iblis kutip ayat itu, si ular itu. Iblis itu kutip ayat ketika menyesatkan Hawa. Iblis itu kutip ayat, tapi dia edit itu ayat firman Tuhan itu. Lalu di hal yang sama juga terjadi di kasus pencobaan iblis kepada Yesus di padang gurun. Itu kan iblis kutip ayat, tapi kali ini pengertian ayatnya yang iblis itu edit. Jadi iblis itu memang dari track recordnya itu iblis itu memang ini saya baru ambil contoh 2 kasus ya. Sebetulnya ada lagi contoh-contoh lain di dalam Alkitab. Jadi gini, iblis itu memang pintar menyisipkan ajaran sesatnya, menyisipkan Injil palsunya, Injil sesatnya itu. Yang mana dia balut itu dengan Injil yang kelihatannya benar, dengan berita-berita Injil. Dia sisipkan Injil sesatnya itu. Itu kebiasaannya iblis, teman-teman. Jadi kalian tuh harus hati-hati. Iblis tuh memang paling pintar untuk membalut ajaran sesatnya, membungkus ajaran sesatnya dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya alkitabiah. Kalian tuh jangan jadi orang Kristen yang terlalu lugu. Jangan. Dan dari 2 komsel session pertama dan session kedua yang saya ceritakan kemarin itu, saya melihatnya tuh begini. Saya melihat ada prinsip yang berkebalikan dari prinsip kitab suci. Ya. Saya melihat ada prinsip yang berkebalikan dari prinsip kitab suci. Kalian tahu di dalam Alkitab, prinsip Alkitab itu seperti ini ya. Kalian dengerin baik-baik ini ya. Prinsip Alkitab adalah Allah menulis garis yang lurus di atas garis yang bengkok. Itu prinsip Alkitab. Gimana contoh yang paling gampang itu penyalipan, kasus Ayub, kasusnya Yusuf. Kalian pasti tahu kan yang 3 cerita ini bagaimana? Allah menulis garis yang lurus di atas garis yang bengkok. Ini prinsip Alkitab, teman-teman. Inilah prinsip Alkitab. Allah menulis garis yang lurus di atas garis yang bengkok. Tapi yang kemarin itu di retret 3 hari itu, komsel pertama dan komsel kedua, saya melihat ini ada prinsip yang berkebalikan dari itu. Bahwa
mereka itu justru yang terjadi yang terjadi di situ justru sebaliknya. Mereka menulis garis yang bengkok di atas garis yang lurus. Ini kebalikannya. Ini pertentangan, teman-teman. Karena mereka tuh menyisipkan ajaran sesat di dalam narasi alur mereka yang kelihatannya memang Injil yang lurus. Jadi ini mereka tuh melawan prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab itu adalah Allah menulis garis yang lurus di atas garis yang bengkok. Tapi mereka itu kebalikannya. Mereka tuh pertentangannya, mereka melawan itu dengan membuat prinsip yang berbalik. Bahwa mereka menulis garis yang bengkok di atas garis yang lurus. Bukankah ini berbahaya sekali, teman-teman? Ini kesesatan yang amat sangat terselubung sekali kejahatannya. Ini berbahaya, teman-teman. Dan inilah akibat dari kebiasaan gereja yang melegalkan pengangkatan jemaat menjadi pengajar tanpa melalui jalur pendidikan teologi resmi. Ini akibatnya. Sebetulnya, tapi berbicara lebih jauh ya, ini tidak mutlak juga ya. Karena kalau kita mencoba melihat ini secara lebih luas, memang banyak juga orang-orang yang udah lulus sekolah teologi, tapi ngajarnya masih ngaco, masih sesat juga, itu banyak. Jadi ini saya tidak memutlakkan hal ini juga. Tapi alangkah baiknya kalau yang mau diangkat jadi pengajar itu disekolahkan dulu. Jangan cuma dikasih pemahaman Alkitab doang lalu diangkat gitu. Jangan. Kurang kompeten itu namanya. Dan apakah ajaran mereka bisa dipertanggungjawabkan? Jadi di mereka itu ada siklus seperti ini. Jadi gini, mereka itu sistemnya kan pemuritan, jemaat baru dibimbing, dimuridkan, lalu setelah udah lama dimuridkan, mereka akan diangkat untuk menjadi gembala, untuk nanti memuridkan ulang orang-orang awam, jemaat-jemaat baru. Mereka sistemnya begitu. Tapi kalau mau saya komentarin tentang ini ya, jadi gini, pengajar di situ jemaat yang dibimbing itu mereka dibimbing oleh seorang pembimbing yang tidak sekolah. Lalu si pembimbing itu sendiri dulunya dibimbing juga dengan orang yang tidak sekolah juga. Ini rawan sekali. Ini rawan sekali menimbulkan adanya kecacatan teologis di dalam pengajaran mereka. Dan itulah yang saya temukan kemarin. Jadi saya tidak tahu harus berbuat apa untuk membasmi ajaran sesat di dalam gereja itu. Saya tidak tahu bagaimana. Dan saya juga bukan orang yang memiliki kekuatan untuk membasmi itu. Saya cuma bisa paling jauh menyuarakan seperti ini. Dan kesesatan yang saya lihat itu saya laporkan kepada petinggi gereja itu. Terlepas dari dia mau setuju atau tidak, yang penting saya udah berusaha. Saya udah melakukan tugas yang saya bisa. Kalau dia mau percaya, mau dengar omongan saya, puji Tuhan. Tapi kalau mereka tetap keras hati, nggak mau dengar, ya sudah, apa boleh buat. Yang penting tugas saya sudah saya beritakan, sudah saya lakukan tugas saya. Dan saya tidak takut kalau memang saya harus dimusuhin sama pihak gereja itu. Saya nggak takut. Dulu Martin Luther, John Calvin, dan para reformator itu juga diserang habis-habisan. Tapi mereka tetap maju. Dan reformator yang paling agung itu adalah reformator yang lebih dulu lagi daripada mereka, yaitu Yesus Kristus. Dia reformator pertama dan yang mana saya sebut itu sebagai reformator agung. Dialah sang reformator agung yang pertama kali muncul di dunia ini. Yesus juga semasa hidupnya ditentang
oleh orang-orang yang ahli agama. Kenapa saya harus mundur? Kenapa saya harus berdiam diri? Kenapa saya harus takut? Saya malah berpikir saya maju saja. Walaupun mungkin impactnya nanti saya akan dimusuhin oleh mereka. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang saya harus dimusuhin oleh mereka, ini adalah bagian dari memikul salib yang harus saya jalani sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu harus mau memikul salib. Itu ada harga yang harus kita terima kalau mau mengikuti Yesus dengan kesungguhan hati. Oke? Kalau gitu saya bicara sampai di sini aja, dan saya kira mungkin ini adalah video pembahasan saya yang terakhir tentang genom gereja yang kemarin saya ikutin itu. Retret 3 hari yang saya ikutin itu. Semoga biarlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran yang berarti bagi saudara-saudara sekalian. Amin.